Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tommy Anggoro. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan variabel costing dan juga menjelaskan dampak perolehan laba akibat perbedaan penggunaan kedua metode tersebut, dan juga menjelaskan tentang bagaimana penggunaan variabel costing dalam evaluasi kinerja manajer. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Metode variable costing memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari metode ini adalah dapat digunakan sebagai pengendalian biaya karena memberikan semua biaya tetap dalam satu kelompok tersendiri, sehingga manajemen dapat fokus pada perilaku biaya tetap ini. Di samping itu, variable costing juga dapat dimanfaatkan untuk menentukan harga jual jangka pendek. Sementara itu, kelemahan dari metode ini antara lain pemisahan biaya menjadi biaya variabel dan tetap sulit dilakukan karena suatu biaya sangat jarang benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Metode ini juga dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Naik turun laba dikaitkan dengan perubahan dalam penjualan karena biaya overhead pabrik dalam persediaan dan harga pokok persediaan tidak diperhitungkan, maka mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah. Hal ini akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk keperluan analisa keuangan. Dan pembahasan yang selanjutnya adalah dampak perolehan pada laporan laba. Dalam metode full costing, dapat terjadi penundaan sebagian BOP tetap pada periode berjalan ke periode berikutnya, bila tidak semua produk pada periode yang sama. Dalam metode variable costing, seluruh biaya tetap overhead pabrik telah diperlakukan sebagian beban pada periode berjalan, sehingga tidak terdapat bagian biaya overhead pada tahun berjalan yang dibebankan ke tahun berikutnya. Jumlah persediaan akhir dalam metode variable costing lebih rendah dibandingkan metode full costing karena dalam variable costing hanya biaya produksi variabel yang dapat diperhitungkan sebagai biaya produksi. Laba rugi full costing tidak memberikan antara biaya tetap dan variabel sehingga tidak cukup memadai analisa hubungan biaya volume dan laba dalam rangka perencanaan dan pengendalian. Dan pembahasan saya yang terakhir adalah bagaimana penggunaan variable costing dalam evaluasi kinerja manajer. Evaluasi terhadap para manajer sering dikaitkan dengan profitabilitas unit-unit yang berada dalam kendali mereka. Bagaimana laba berubah dari satu periode ke periode berikutnya. Dan bagaimana laba aktual dan laba yang sering direncanakan seringkali digunakan sebagai petunjuk terhadap kemampuan manajerial. Namun, agar dapat menjadi petunjuk yang bermakna laba, harus mencerminkan usaha manajerial. Misalnya, apabila seorang manajer telah bekerja keras dan berhasil meningkatkan penjualan, sementara biaya tidak berubah, maka laba harus meningkat melebihi periode sebelumnya, yang mengisyaratkan keberhasilan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.